pakai mesin, betul? Atau mungkin cara ngulek makanannya dan lainnya itu merubah warna nasi yang kita ambil. Kalau orang kaya yang biasa tinggal di konik, tapi intinya nanti idza jaa nasrullahi wal fathu, berbondong-bondong, wa ra'aitan nasa yadkhulun, itu beragam negara yang datang, beragam mazhab yang ada itu. Belum bicara ijtihad dan ijma. Tapi mereka nggak ada keributan, kenapa? Karena ada standarisasi. Sama begitu. Tujuannya apa? Supaya Allah berikan solusi sama kamu. Kenapa diberikan solusi? Karena kamu bertakwa dengan benar. Wa may yattaqillah. Kita cuma kurang bertakwa kepada Allah. Padahal Allah yang mengatakan, dan semua orang banyak yang tahu ayat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Juga jangan banyak bercanda, serius ngomongnya. Gimana mau diizinin? Kalau ibadah tuh greget sedikit. Rasul bilang, gak usah kamu yang multi talent bisa apa aja. Burung saja yang bisanya cuma terbang, matok sama lompat. Burung gak bisa main handphone. Burung gak bisa panggil ojek online. Ya, burung gak bisa. Ya Allah, itu burung sebanyak itu siapa yang ngasih makan? Ya Allah. Apa temennya berbisik, no ada padi di sana? Enggak rasa. Burung yang enggak sekolah, enggak kerja tetap makan, ya Allah Akbar. Asal kita istiqomah di atas fitrah kita sebagai makhluk Allah. Lihat wahai orang-orang yang sukses, lihat para petani yang kakinya kotor terkena lumpur, lihat. Mereka bungkuk menanam padi, lihat. Ya, di embargo enggak ngaruh, negeri ini enggak bisa dijajah oleh negeri manapun. Kalau Suriah, Palestina dikasih tembok keliling tuh negeri, nggak ada yang bisa ikan rumah. Lawang ayam itu dibeli hidup, dipotong sama orang yang sholat. Kalau sekarang banyak ayam yang kita beli nggak tahu siapa yang motong. Ya. Beda mana? Kambingnya mana? Bayul goror, haram. Yang motong siapa? Kalau nggak salah sih wallahu alam. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau diundang makan di Madinah, saya lagi perhatiin yang para masyayikh ini kalau lagi makan tuh restorannya itu-itu aja. Saya tanya sama mereka, kenapa ini? Karena dia bilang, saya tahu siapa yang punya restoran ini. Dan saya tahu siapa yang motong kambingnya. Ajib, sampai segitunya mereka perhatikan. Karena mereka pengen berkah. Buat kita kan mungkin, bukan tidak mungkin sebenarnya. Karena ketidakinginan kita belajar, akhirnya kita ngandelin orang, cemas akan masa depan. Itulah yang menyebabkan kita tuh nggak yakin dengan yang akan datang. Ya. Makanya banyak ujian. Yang lainnya, kata ulama, ini terhalang rezeki kita ini, atau serat rezeki kita ini, karena kita kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Orang banyak nanya tentang istiqomah. Dan istiqomah itu apa sih, Ustaz? Istiqomah itu kan asal kata dari asata qaimah, meminta kemantapan hati dari Allah gitu loh. Minta untuk mampu konsisten gitu loh di atas kebenaran yang sudah kita pilih, itu istiqomah. Sekarang gimana mau istiqomah? Berapa banyak orang yang mengaku Islam dengan sholat yang mencontoh Rasul, tapi dia sholat dalam kondisi tidak hafal nama Tuhannya. Ini orang ruku sujud 30-40 tahun sudah. Ketika ditanya, Bapak, iya Tad, Ibu, iya Tad, hafal nama Allah enggak? Aduh belum Tad. Nah sekarang selama ini Anda sholat menghadap Tuhan yang Anda enggak kenal. Ajib. Sementara Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Makanya dahsyatnya dakwah sunnah ini mengkritisi banyak hal, tidak merubah, cuma mewarnai. Silakan Anda yang punya adat tradisi Islam nggak pengen menghapus adat, Islam cuma mewarnai, silakan. Supaya Anda tahu malam Jumat itu bagus untuk baca Quran, bagus. Sementara yang Anda pahamkan Yasin, baca Yasin, tapi terus belajar. Ternyata bukan cuma Yasin, surat lain pun bagus. Lawang malam Jumat, Sayyidul Ayyam, betul tidak? Anda nggak jangan dirubah, tetap ngaji malam Jumat. Cuma kan dengan waktu Anda akan tahu kenapa mesti Yasin doang, lawang surat ada banyak.
Biarkan dengan waktu. Anda yang punya tradisi bulan Syawal kumpul-kumpul, jangan diidentikan dengan kalimat bid'ah. Entar dulu, ini Indonesia, bukan Arab. Yang memang ramainya Idul Adha. Kalau Arab karena ada haji, betul? Di kita kan nggak ada Ka'bah. Orang kerja, aturan mainnya bukan Islami. Yang dia punya long weekend itu ketika Idul Fitri Malaysia, akhi. Nggak ada masalah. Asal isinya apa? Ketemu silaturahmi, luruskan niat, sambil silaturahmi berziarah ke makam orang tua yang sudah wafat di kampung. Nggak apa-apa, jangan dirubah. Itu adat, al-ada al-muhakkamah, tarkul ada adawah. Adat itu kan tradisi. Selama tradisinya ini nggak merubah syariat, Malaysia, akhi. Nasihat para masyayikh seperti itu. Anda yang lulusan Mesir, jangan rubah Indonesia jadi Mesir. Dengan teknik dakwah Anda yang tinggal di Madinah, datang ke Indonesia, jangan anggap Indonesia kayak Madinah. Ntar dulu, kalau ilmu yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ahal fadlahi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau cara berdialog, cara penyampaian, Anda harus lihat likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada caranya. Kita sama orang tua ya harus merendah kalau di Indonesia, bukan untuk menyembah dia. Kan niatnya bukan nyembah. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Masya Allah. Kalau di Arab kan nggak sibuk sama cium tangan, peluk sono peluk sini, betul. Malaysia, akhi. Tapi pulang dari Arab kita langsung ketemu orang tua. Apa kabar, Pak? Baik. Anak aneh kenapa ini? Tetap dong, kita punya adat tradisi yang memang diwarnai, jangan dirubah. Di mana-mana adik nemuin kakak, anak nemuin orang tua, sudah adat dan tradisi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan banyak hal-hal yang mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas. Ada orang tanya tentang halal bihalal. Ustaz Zuhan, itu halal bihalal apa hukumnya, Ustaz? Saya balik tanya, halal bihalal apa sih? Ya halal bihalal dan iya, saya barusan dengar juga, makanya saya tanya halal bihalal itu apa? Iya kan Ustaz tahu halal bi dengan halal, halal dengan halal. Maksudnya apa sih, saya nggak paham ini. Ya Allah, apa ini? Terus ngapain nanya? Halal bihalal ini kan ada tradisi di negeri kita bulan Syawal ada halal bihalal, betul? Ini kayaknya kayak bahasa Arab, orang Arab sendiri nggak paham artinya apa itu. Karena yang pertama ngucapin itu kan Bung Karno tahun 1958, halal bihalal itu. Dia yang mengatakan halal bihalal. Karena beliau membuat sebuah kegiatan di Indonesia mengumpulkan semua ormas. Beliau mengatakan ini halal bihalal di bulan Syawal. Akhi, kalau halal bihalal saya nggak pedulikan namanya. Dalamnya apa? Ya dalamnya sih kumpul silaturahmi gitu, Ustaz. Yang muda nemuin yang tua, kita berdialog. Malaysia, akhi, itu kan cuma ruang tempat di mana kita beramal. Gak apa-apa, gak ada masalah. Gak ada masalah. Lawang gereja di Cordova ditaklukin sama Umar, masih punya kubah. Asal isinya orang sholat, nggak apa-apa, betul? Ruangan tempat ibadah. Tapi jangan diidentikan, makanya jangan diidentikan bahwa itu bukan dari Islam, bukan. Entar dulu, akhi, bukan begitu bahasanya. Islam ini agama yang mewarnai, bukan merubah. Pak polisi ikut kajian, silakan Pak. Mudah-mudahan selesai kajian, tambah baik iman Bapak, rezeki makin banyak, amin. Tapi jangan Bapak berubah, gara-gara sudah kajian besok ngatur lalu lintas pakai sarung. Loh kok pakai sarung Pak? Saya habis ngaji, ya nggak bisa begitu. Tetap pakai baju polisi, cuman ndak isbal gitu loh ya. Lebih apa ya? Lebih beda lah orang. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Pak dokter punya uniform, betul? Nah, dengan jas putih, blazer putihnya dengan pakaian khusus. Tolong nanti kalau sudah pulang ngaji jangan pakai gamis ngecek penyakit gitu. Artinya bukan nggak boleh, boleh, cuma kan punya warna sendiri gitu loh. Ya, hati-hati orang kita gampang terwarna ini Pak. Ya, bukan salah, selama yang mewarnai itu baik boleh-boleh saja. Ya, jadi Islam ditawarkan syariat karena semuanya ada di Islam. Apa yang nggak ada? Cuma kadang-kadang kita nggak paham. Kita disuruh istiqomah.
ketika Allah berfirman, wa allau istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, andai saja mereka tetap berjalan harus di atas jalan ini agama Islam, kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Allah perintahkan orang untuk berjalan di tempat yang memang telah ditentukan. Ujian yang datang itu nggak merubah keistiqomahan. Insya Allah Allah jamin ma'an ghadaqan, air yang segar. Allah sendiri yang berfirman seperti itu dalam Al-Quran supaya mereka tahu itu. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 kata Allah nggak mungkin bohong dong. Asal istiqomah, seandainya masyarakat ini istiqomah beriman bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi. Allah akan bukakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Kamunya yang istiqomah. Terus aja jadi Pak Tani istiqomah. Yang penting sholat jangan tinggal. Yang penting ilmu jangan sampai nggak nambah. Para sahabat ini Masya Allah orang-orang hebat. Tetap kerjanya ngangon kambing, tetap kerjanya dagang. Karena intinya bukan itu. Intinya tetap istiqomah dalam ibadah. Anda mau mengembangkan sayap usaha silakan, tapi ukurannya ibadah. Jangan sampai income tambah ibadah berkurang, jangan. Karena banyak orang yang kadang-kadang terkecoh. Dulu zaman susah rutin ibadah, sunnah, mustahab dia lakukan. Ketika sudah mulai sukses tambah kerjaan, ibadahnya berantakan, sunnah mulai hilang, tinggal yang wajib. Makin berkembang usahanya, yang wajib pun masbuk. Makin berkembang lagi, makin lupa masjid lagi direnovasi. Karena nggak pernah lagi ke masjid. Ini salah, terkecoh sama dunia ini. Harusnya istiqomah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perintahnya ibadah. Terserah Allah bikin kita jadi apa, terserah Allah. Kita ikutin kemampuan kita yang paling baik, kerja itu sesuai dengan karakter kita, kemampuan kita. Sehingga orang kalau memang senang dengan pekerjaan karena sesuai dengan kemampuannya, itu nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada paksaan. Kamu nggak capek kerja begini? Ya capek lah manusia, cuman asik aja. Karena dia senang. Kenapa? Ya kan kalau kerja kita tuh bisa dan kita senang, ya insya Allah nyaman lah. Datang waktu sholat tuh nggak berat. Tapi kalau terpaksa, sudah nggak nyaman, nggak senang, lagi sibuk ajan berkumandang, bukan senang denger ajan. Ajan lagi. Akhirnya dia nggak bahagia dengan ibadah. Tapi kalau dia senang dengan pekerjaannya, Masya Allah. Pak Tani udah bangun subuh, sholat berjamaah di masjid. Habis sholat subuh semua ke sawah. Nikmat banget. Ada gubuk di sawah. Bisa berwudu ketika waktu duha, bisa sholat di situ. Masya Allah. Siang sholat sudah selesai, bisa balik sholat zuhur berjamaah. Asar, maghrib, indah. Akhir hidupnya juga husnul khotimah. Lihat, nggak kejebak macet, nggak sibuk dengan dunia. Kalau dipikir-pikir itu masa, Masya Allah ya. Allah jadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi kan kita miskin, dulu zaman miskin, bambu runcing bisa ngusir penjajah gitu. Bambu bisa ngusir penjajah yang senjatanya canggih gitu. Lah sekarang kok senjata canggih malah gandeng penjajah gitu. Ya karena kondisinya kita bukan kita yang dulu. Orang tua kita dulu pakai sendal jepit, sarung setengah betis, baju koko, kumel, kopiah hitam udah mulai kecoklat-coklatan. Datang ke notaris bawa payung. Itu beli tanah. Anaknya sekarang gagah. Pakai mobil mewah, celana model-model, sepatu kepala buaya nongol. Ke notaris jual tanah. Kondisinya seperti itu.
Anda bilang ayah Anda orang kampung bodoh, ibu Anda orang kampung. Orang kampung bisa beli tanah selebar jagat. Anak yang sudah milenial hebat, lihat kerjaannya ngerongrong jual tanah. Coba berkah kita nggak ada. Padahal kita disuruh minta berkah. Bahkan doa Nabi setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita berumah tangga didoain apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Bicaranya berkah. Nah, penyebab berkah ini kan kebaikan yang dijanjikan. Jadilah hamba yang tercipta untuk beribadah, untuk datang keberkahan dalam hidup. Ya, suruh istiqomah. Suruh istiqomah. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak, insyaallah. Ustadz, kalau itu semua jabarannya, Ustadz, kita suruh menyikapi hal penghalang rezeki, seratnya rezeki, ada gak sih Ustadz yang menjadi pelancar atas penghambatan rezeki tersebut? Ada. Ini nasihat ulama. Ulama bilang, Ibnu Qayyim sih dalam kitab Ad-Dawa mengatakan, ketika beliau menjelaskan tentang penyakit dan obat, masalah dan solusi, ya, ada 4 yang melancarkan rezeki, kata Ibnu Qayyim ini. Yang pertama yakni sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud. Karena ini da'bus sholihin, kebiasaan ya orang-orang soleh. Dengan dia sholat malam, dia mengadukan segala hajat hanya kepada Allah lewat doa. Suruh sholat malam. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Yang minta ampunkan ku ampuni, yang meminta sesuatu kan ku beri. Masya Allah. Maka biasakan sholat malam, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Karena ada ayat yang mengatakan, ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasan.